segera datang. Juga boleh memiliki satu kehidupan yang seperti apa yang Allah kehendaki, yaitu setiap hari meskipun kita ada tugas, ya ada kehidupan di dalam dunia, tapi kita sama-sama boleh memiliki satu pandangan yang jelas bahwa kita adalah milik Allah, maka kita seharusnya memberikan diri kita kepada Allah, ya. Dan ada juga firman berkata, berikanlah kepada Kaisar apa yang kamu wajib berikan kepada Kaisar, juga kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah, ya. Nah, kita dalam milik Allah, kita harus terus berikan diri kita kepada Allah. Oke, kita lanjutkan pembacaan kita, ya, share screen sebentar. Di Yohanes pasal 11 ayat yang ke-17 sampai 57, ya. Jadi kurang lebih ada 40-an ayat, ya Bapak. Kita boleh nanti baca bergantian ya, satu orang 2 ayat itu. Nanti kita di akhir ada sharing maupun yang mau bertanya silahkan. Oke, kita doa dulu ya, seperti biasa kita mulai dengan doa. Mari kita sehati, kita doa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang tahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur padamu atas firman, atas kesempatan, atas kasih karunia, juga kesetiaan-Mu yang tidak pernah berhenti atas kami. Amati Tuhan kami yang sudah hadir maupun teman-teman yang belum bisa bergabung. Kuatkanlah mereka, berikanlah iman, juga tambahkan kasih karunia-Mu pada mereka. Kami berdoa malam hari ini supaya Engkau boleh memakai kami dengan sepenuhnya. Amati pembacaan kitab Yohanes pasal 11 ini, biar dirimu juga dimuliakan atas kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, kita baca ya. Bapak yang lain mungkin belum bisa bergabung. Dan yang sudah ada, boleh sama-sama membaca ya. Oke, nanti kita review juga sedikit setelah baca ya. Yohanes 11 ayat 17 sampai ke 57. Satu orang 2 ayat. Ayat 17. Ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus setelah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 3 kilometer jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Lalu kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus kepadanya, akulah kebangkitan dan hidup, siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Amin. Ayat 27. Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah yang akan datang ke dalam dunia. Sudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai di desa itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya, karena mereka menyangka bahwa ia pergi kubur untuk meratapi situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, sujudlah ia di depan kakinya, dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka sedihlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, 34, di manakah kamu baringkan dia? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Lalu menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah ia sungguh mengasihi dia. Amin.
Tapi beberapa orang di antaranya berkata, dia memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Yesus sekali lagi sangat terharu, lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kebangkitan hayat. Mereka pun mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ketiga, sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Keempat, orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Persengkokolan agama dan kematian pengganti untuk berhimpun anak-anak Allah. Maka banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Tetapi beberapa di antara mereka pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Amin. Lalu imam-imam kepala dan ahli orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apa yang harus kita lakukan? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi salah seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang bercerai-berai. Ketiga, mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. 4, karena itu Yesus tidak tampil lagi di depan umum di antara orang-orang Yahudi. Tetapi ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah mereka berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu, akan datang juga kah ia ke pesta? Amin. Sementara itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Oke, Tuhan ya. Jadi kita selesai porsi hari ini untuk perjanjian baru. Porsi perjanjian lama boleh dibaca pribadi. Oke, jadi aku mulai sedikit. Nanti teman-teman mau tanya atau mau sharing ya juga boleh. Jadi dari ayat 17 kita lihat ya di sini betul-betul adanya halangan dari konsepsi manusia. Ya, jadi memang kondisi ini ya yaitu Lazarus mati ya dianggap Tuhan itu sebagai apa? Tidur ya. Tapi kita lihat ya di sini apa? Yesus terus berkata, saudaramu akan bangkit. Intinya apa? Intinya Tuhan betul-betul ingin menyatakan bahwa kebangkitan adalah hal yang mutlak dan akan pasti terjadi. Jika apa? Jika orang itu percaya dan bersandar pada Tuhan. Nah, ayat 26 katakan, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Nah, jadi benar-benar ya ketika mungkin kita mengalami namanya kematian jasmani, tapi sebenarnya di dalam tubuh ilahi kita, ya dalam tubuh rohani, kita akan hidup
ya, karena Tuhan telah berkata demikian, ya. Nah, Tuhan berkata kepada kita juga hari ini, percaya nggak kita akan hal ini? Ya, kita harus memiliki hati ya yang percaya. Nah, dikatakan jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, ya, yang akan datang ke dalam dunia. Jadi, nah ini ada satu perkataan yang unik ya, yang akan datang ke dalam dunia. Padahal dia sudah bertemu di situ. Ya, jadi teman-teman sekalian, moga kita juga tidak sama seperti itu, ya, yang mulai menghalangi Allah untuk bekerja membangkitkan kita. Ya, jadi mungkin kita ada kesalahan, pelanggaran, ya, bahkan juga kesibukan yang membuat kita jauh daripada Allah, ya. Tapi jangan sampai kita menjadi orang yang kehilangan iman. Amin, ya. Tapi kita juga bisa lihat bahwa Tuhan pernah atau Tuhan menangis, ya, karena apa? Dia tahu bahwa ini adalah anaknya, ya, yaitu Lazarus. Ya, jadi teman-teman sekalian, malam ini kita tahu bahwa orang yang berkata ya tidak perlu kita bangkit, ya itu salah. Ya, jadi ayat 40 dibilang, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Nah, jadi sekarang kalau kita percaya, kita akan bangkit dari setiap permasalahan, pergumulan, kita akan apa? Melihat kemuliaan Allah. Ini sungguh mulia, ya, sungguh luar biasa. Amin. Ya, jadi benar-benar kita lihat lagi dari ayat 41 sampai 57 juga menyatakan bagaimana Tuhan ini adalah Allah yang betul-betul menyatakan diri, ya, kepada kita bahwa ya kita bisa untuk menghidupi kehidupan yang bangkit. Asalkan apa? Tidak ada lagi diri kita sendiri, tapi apa? Diri Kristus, ya. Oke, jadi sampai ayat 45 dibilang, banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria, ya, dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Oke, jadi benar-benar ini menyatakan kepada kita bahwa harusnya kita bisa percaya kepada Tuhan seperti Maria percaya kepada Tuhan. Oke, ya, sampai ayat yang terakhir, ya, benar-benar bahkan orang ini, ya, di sekitar itu imam besar sampai berkata, ya, kamu nggak mau insaf apa, gitu kan? Karena Yesus ini mau mati untuk kita semua loh, tapi kamu malah mau mati, ya, dengan bangsa, ya, bangsa kita, ya. Jadi benar-benar Tuhan ini adalah Allah yang penuh dengan rahmat. Jangan sampai kita salah mengerti, juga jangan sampai kita malah tidak lagi bisa berhimpun dengan anak-anak Allah karena adanya, ya, ini biasanya itu orang-orang mulai tinggi hati, ya, orang-orang mulai tidak merasakan, ya, kebangkitan daripada Tuhan, ya, sehingga mungkin sudah malas untuk, ya, rajin, ya, sudah malas untuk melatih dirinya dengan Tuhan, ya, sehingga mulailah kehilangan visi atau kehilangan pengendali, ya, yaitu bagaimana Allah yang bangkit. Amin. Jadi mungkin aku sampai sini untuk buka. Apakah ada teman-teman yang mau tanya atau mau sharing lagi? Oke, silakan. Stephen, Eva atau Asia? Dari Kamaria. Dari Kamaria cukup. Dari yang lain? Dari yang masih bingung? Oke, jadi sepertinya sudah dapat semua, ya, maknanya. Semoga kita tidak lagi menjadi orang yang ragu, tapi betul-betul maju kepada sasaran, yaitu apa? Kebangkitan Tuhan. Jadi benar-benar kebangkitan hayat ini, yang moga ayat 41 sampai 44 juga kembali menguatkan kita, ya, bahwa Allah, ya, telah diutus untuk apa? Menyelamatkan kita. Bukan hanya menyelamatkan, tapi juga membawa kita menang. Ya, menang bahkan sampai kapan? Sampai Tuhan datang kembali kedua, kita akan sama-sama meraja dengan Dia. Amin, ya. Jadi moga selama kita hidup, kita tidak jemu-jemunya untuk berdoa, tidak jemu-jemu untuk datang pada Tuhan melalui firman-Nya, karena itulah yang menjadi dasar bagi Allah bisa menyelamatkan kita, dan itulah yang membuat kita juga terbebas dari lingkungan yang semakin gelap ini, ya.
Semoga kita juga bisa mengingatkan teman-teman yang lain, teman kita, keluarga, saudara kita yang mungkin juga ya, ikut-ikut Tuhan tapi setengah-setengah ya. Karena kalau sampai kita setengah-setengah, maka jangan salah kalau Tuhan pun bisa setengah-setengah pada kita. Karena kita tidak sungguh-sungguh padanya. Amin. Kita sampai di sini. Apakah ada yang mau mendoakan kita semua malam hari ini? Oke. Mari kita satu hati, kita berdoa agar Tuhan boleh kembali memulihkan kita semua. Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang kami kasihi, kami mengucap syukur atas firman pada malam hari ini. Yohanes 11, 17-57, mengajarkan kami juga bagaimana seharusnya kami hidup sebagai orang Kristen yang normal, yaitu percayakan kebangkitan-Mu, tidak lagi menghalangi Engkau melalui pikiran kami, melalui apa yang kami lakukan, kerjakan tanpa Kristus. Di malam hari ini Tuhan dapatkanlah Stephen, Asia, juga Eva, Maria maupun diriku, juga teman-teman yang belum bisa hadir. Tuhan Engkau adalah Allah yang setia, menggembalakan juga penuh dengan kasih. Tuhan selamatkanlah waktu-waktu kami ke depan, tiap-tiap hari. Kami boleh memustikakan waktu-waktu yang singkat yang bisa kami pakai untuk bersekutu dengan Tuhan. Kami mau menggunakannya. Tuhan Yesus, rahmati juga penghidupan keluarga kami masing-masing di rumah. Bagaimanapun mereka, jagalah kesehatan mereka juga. Tuhan, sehingga Engkau boleh dimuliakan atas umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, mengucap syukur, juga jagalah kesehatan kami semua yang di sini, dalam nama-Mu yang kudus dan mulia. Amin. Puji Tuhan.